warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gus Wawan Official. Aswan Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja bersama saya santrinya dalam acara podcast Ngobrol Bareng. Oke para sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, pada malam hari ini tak lupa kami selalu mendoakan panjenengan dimanapun kalian berada, para fan, YouTube, subscriber dan semuanya, netizen, bahkan netizen, kami selalu mendoakan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan malam ini saya pribadi mau ngobrol-ngobrol bareng kelanjutan yang kemarin dengan Mas Ferry, pengalaman Mas Ferry. Mas Ferry ada di samping saya. Kemarin udah kita ngobrol sedikit pengalamannya beliau ya sampai saat ini. Jadi kita mau ngelanjutkan di tahap pengalaman di Padepokan. Kemarin kan asal mula perjalanan nih kenal sama Kanjeng Romo. Nah sekarang nih temanya pengalaman saat di Padepokan. Soalnya kemarin kan kita tanya sudah pernah di Padepokan belum? Ternyata sudah, berarti beliau sudah pernah ke Padepokan seperti itu. Sebelum kita melanjutkan, kita nggak usah kenalan dulu ya karena kemarin sudah perkenalan. Jadi kita melanjutkan ke tahap pengalaman. Baik Mas Ferry, selamat malam. Kesininya naik apa Mas Ferry sebelumnya? Naik motor. Jadi Mas Ferry ini sebenarnya dari tempat saya ini nggak terlalu jauh sih ya, kurang lebih 20 menitan lah. Jadi beliau tadi sempat telepon saya, sempat kontak saya, mau ke tempat saya, ya alhamdulillah sekalian mau melanjutkan ngobrol-ngobrol kemarin. Jadi kita tanya langsung sama Mas Ferry gimana sih pengalaman saat di Padepokan, karena beliau sudah pernah di Padepokan. Berapa kali Mas Ferry? 2 kali. 2 kali. Yaudah, monggo Mas Ferry diceritakan pengalaman pertama kali ketemu Kanjeng Romo pertama kali, terus masuk Padepokan pertama kali, gimana sih tanggapan para santri-santri. Jadi kita kesana, kita langsung tanya sama Mas Ferry aja karena saya santrinya dan Mas Ferry ini santrinya juga. Cuman kita tanya pengalaman pertama kali kesana, awal mula dari sini ke sana itu naik apa, kita jelaskan. Kita tanya langsung Mas Ferry. Monggo Mas Ferry dijelaskan pertama kali naik pertama kali ke sana itu naik apa Mas Ferry? Pertama ke sana naik bus Rosalia. Naik bus ya teman-teman ya. Kurang lebih 24 jam. 24 jam. Terus nyampe sana itu gimana sih? Apa kayak orang bingung? Apa langsung nyampe? Apa tanya-tanya dulu? Apa nyasar? Apa gimana? Pernah nyasar nggak di sana? Dan alamatnya mudah dicari nggak? Kalau yang pertama itu turun di Simpang Randu. Simpang Randu ya benar. Berarti nggak masuk lewat tol ya? Enggak. Nganter penumpang keluar tol. Terus Ya. nyampe di sana untuk menuju ke Padepokan itu masih dijemput, apa naik taksi lagi, apa naik ojek dan segala macam? Waktu itu Dijemput sama salah satu santri. Oke. Itu nyampe sana kira-kira jam berapa Mas Ferry? Tengah malam? Kalau dari Jember jam 10-an. Jam 10 siang. Besoknya nyampe asar. Wasar, baik. Terus pas baru pertama kali nyampe di Padepokan tuh gimana Mas Ferry? Tanggapannya para santri apa kayak orang asing, apa diliatin apa gimana? Yang ya pertama ngerasa kayak orang asing, tapi ternyata santri di sana ada yang udah mungkin udah biasa ya, ada tamu datang, jadi ya langsung disambut. Apalagi kan saya dijemput sudah ngobrol kan di kendaraan di motor itu, ngobrol keperluannya apa, ya disambut seperti tamu-tamu pada umumnya. Jadi pas nyampe di sana itu ada bagian santri masing-masing nggak? Bagian nyambut tamu atau bagian terima tamu atau segala macam? Itu ada sendiri nggak? Ada ya? Ada, karena sudah dibarengi sama salah satu santri, jadi langsung diarahin ke bagian tamu untuk berobatnya om saya itu. Nah, gini nih. Terus pertama kali masuk dan direspon baik sama salah satu terima tamu,
itu apa sih yang dilakukan mereka kepada Mas Ferry? Apa ngisi formulir, apa suruh daftar, atau biaya pendaftaran atau segala macam gimana? Nggak ada biaya pendaftaran ya, cuman ditanyain keluhan. Kan perlu KTP enggak itu waktu itu? Ada KTP-nya enggak? KTP nunjukin. Nunjukin KTP. Ya. Tapi dicatat sesuai KTP gitu di buku apa gitu. Karena kan waktu itu santrinya nggak satu ya, pasiennya nggak satu. Jadi di data untuk biar secara berurutan mungkin. Iya. Nah, sekarang sih sudah paham anunya kenapa kok di data apa biar nggak ada yang terlewat karena kan banyak. Nah pas saat kesana itu Mas Ferry langsung nemui Romo apa masih nunggu panggilan atau gimana? Waktu itu ya alhamdulillah bertemu sama Romo. Bertemu sama Romo langsung? Bertemu sama Romo. Dipanggil apa Mas Ferry langsung? Kelihatan Romo langsung saya samperin. Oh langsung disamperin. Kalau dari Jember kenal dari Mas Riko. Gitu. Sambut baik sama Romo. Kebetulan juga langsung nunjukin keperluan atau nyampein keperluannya di sana. Hajatnya lah ya. Tujuannya sama Romo sih. Gitu. Gimana sih reaksinya Mas Ferry ketemu sama Romo? Memang kan sebelumnya kan dilewat di sosmed gitu, di YouTube, di sosmed. Jadi langsung lihat nyata itu secara langsung ketemu tuh gimana sih perasaannya? Ada rasa takut, apa rasa seneng, gembira, apa? Yang kaget sih ngelihat padepokannya. Padepokannya bagus. Maksudnya bagus itu seni pembangunannya itu terlihat. Seni Jawa Keratonnya ada ya? Masuk sana itu kayak serasa di zaman kerajaan. Jadi auranya siap atau hawanya udah beda dari segi bangunannya lah ya. Infrastrukturnya. Terus ketemu Romo di YouTube sama di itu nggak jauh beda sih, cuman kalau aslinya lebih kelihatan lebih garang, lebih gagah. Karena kan kalau di YouTube kan kita ngelihat sepintas, Romo kan juga nggak sampai sedetail itu kan. Kalau dari dekat kan langsung ketemu, langsung melihat orangnya lebih gagah. Gimana pendapat, maksudnya responnya Kanjeng Romo di sana kepada Mas Ferry gimana? Pertama ketemu apa cuek, apa jual mahal, atau responnya Kanjeng Romo tuh gimana sama Mas Ferry pas saat ketemu itu? Kalau waktu itu sih ya saya sendiri yang merasa sungkan sih awalnya, tapi Romo pas banyak yang ketika Romo keluar kan banyak yang salim ya, salim santri-santrinya. Saling sungkem ya. Saya nanya ke masnya yang itu, saya nggak apa-apa langsung aja. Akhirnya salim terus bilang kalau dari Jember dikenalin Mas Riko, diarahin Mas Riko ini. Hanya sama Romo sempat ada obrolan yang nggak ada hal-hal apa sih, mungkin ya beliaunya ya sibuk atau banyak hal yang harus dilakukan karena kan mungkin nggak hanya ngurus padepokan tapi juga ngurus pekerjaan dan lain-lain. Saya kurang paham gitu, tapi waktu itu responnya atau tanggapannya sih Romo bagus, hangat sih, bagus. Jadi langsung dilihat itu mana ya fotonya, ada bawa apa, sama orangnya apa, foto langsung disampaikan ke santrinya. Alhamdulillah waktu itu ditangani nomor 1 pertama karena memang di videonya kan juga jenengan tahu ya, keseruan ya. Seperti itu. Jadi pas ketemu Romo ada ngobrol-ngobrol sedikit, ditanyain tujuannya apa, dan Mas Ferry menunjukkan kalau ingin berobat umumnya, dimintain foto lah seperti itu. Jadi langsung ditangani dan malamnya itu ya Mas Ferry ya? Iya. Malamnya ya. Seperti itu. Terus Mas Ferry saat di sana berapa hari Mas Ferry di sana? Kurang lebih 2 hari. 3 harian lah ya. 3 harian yang sampean dapat tuh di sana apa aja sih? Itu Mas Ferry di sana tuh sudah jadi santri. Ya. Diangkat pas di sini di Jember ya? Iya, ya kasarannya sih udah masuk. Karena kan waktu sudah ditangani di sini kan untuk penanganan berikutnya kan kesana sudah sempat, di sini sudah sempat
Oh iya, santri. iya benar. Jadi sudah di sana sudah beberapa juga ada yang tahu dari YouTube kayak Mas Surya, Mas Bonda. Iya. Jadi gini Pak, misal sebelum Mas Ferry ke sana, beliau memang sharing-sharing sama saya pribadi untuk gimana sih mau gabung atau menjadi santri ngaji bareng, tawasul bareng jauh-jauh ke sana gimana sih? Ya udah sama-sama sambil belajar. Saya mohon izin sama Kanjeng Romo dulu. Jadi saya kontak Kanjeng Romo. Kanjeng Romo, ini ada salah satu teman saya mau ikut ngaji bareng. Soalnya Kanjeng Romo orangnya tuh nggak pilih-pilih ya, terbuka sekali. Siapapun yang mau ngaji bareng, yang ingin berbuat lebih baik, belajar sama-sama belajar, ya udah kita terima apa adanya. Jadi waktu itu Mas Ferry memang saat itu diterima langsung dari Kanjeng Romo pas saat di Jember. Seperti itu ya Mas Ferry ya. Terus pas saat di sana kan wajah-wajah baru tuh para santri-santrinya. Itu gimana sih tanggapan santrinya? Apa namanya, dicuekin, apa responnya kayak diasingkan kayak gitu Mas Ferry? Kalau di sana nggak ada sih, nggak ada pengasingan, justru orang-orangnya itu ramah-ramah ya, walaupun serem-serem kadang ada yang memang gondrong, ada benar. yang macam-macam. Jadi santrinya Romo di sana ada yang gondrong, tatoan gitu ada. Tapi ramah Ya. Jadi wajah menyeramkan, hatinya Hello Kitty ya guys ya. Jadi santrinya Romo tuh nggak pilih-pilih. Jadi semuanya siapa yang mau nyantri monggo, kita sareng-sareng belajar bareng seperti itu. Ya alhamdulillah Mas Ferry. Tapi selama ini Mas Ferry nggak ada masalah atau kejanggalan di sana lah ya. Untuk apa namanya, dalam artian pengobatan, dalam artian saat tawasulan, misal kejanggalan-kejanggalan dalam ini apa namanya, tata cara penangannya. Kalau masalah penanganan yang diutamakan sih memang medis sih. Medis ya. Jadi Romo itu, kalau Romo ataupun yang Pak Dayat atau bagian yang menangani kayak yang senior-senior atau sepuh-sepuh sama yang fokus ke bagian pengobatan itu pasti resume medisnya itu apa, sudah diperiksakan ke dokter belum, kenapa ini kok bisa disebut, kok bisa kesini, yang beranggapan itu sihir atau santet. Jadi didetailin ke medis dulu. Oh gitu, iya. Ya mungkin pemirsa, untuk para fan YouTube mungkin itu aja Mas Ferry. Mungkin ada tambahan atau yang perlu ditanyakan sama saya, mungkin saya bisa mewakili insya Allah ya. Kalau saya nggak bisa jawab ya mohon maaf. Yang saya sayangkan sih melihat kondisi sekarang dengan viralnya perselisihan antara orang-orang spiritual sekarang, kayak yang sekarang lagi viral itu ya, sama orang-orang yang terkenal itu. Saya nggak mau sebut, bukan ranah saya sih, cuman sebagai mantan pasien yang mengantar om saya yang sudah kritis itu, bahwa memang sihir itu nyata ada, yang pertama. Yang kedua, pengobatan di sana itu bahwa Romo itu bahasa Jawanya itu titis, tepat sasaran dalam penanganan itu, sehingga kalau memang itu medis, bilang medis ya, disampaikan medis, dan Romo udah nggak turut campur, silakan untuk diobati. Mungkin dikasih semacam kayak ramuan tradisional lah ya, dikasih kayak ramuan. Jadi penanganannya di sana itu memang kalau misal Kanjeng Romo Guru Besar Padepokan saat menemui pasien, kalau Romo melihat orang ini karena sakit medis, Romo ngomong medis. Jadi gini teman-teman, para fan YouTube, siapapun yang datang ke sana, sakit apapun di sana, jadi Kanjeng Romo mengamanahkan santrinya. Kalau bilang A ya A, B yang B. Dalam artian
kalau pasien ini sakit karena medis, bilangnya medis. Kalau ini karena ada gangguan makhluk gaib atau ada yang menzolimi, ya Kanjeng Romo ngomong apa adanya seperti itu. Jadi nggak dibuat-buat. Misal ini orang sakit medis, dibuatlah gaib seperti itu untuk memanfaatkan. Jadi nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang medis ya udah medis, monggo diobati ke medis. Mungkin Kanjeng Romo bisa bantu doa sama jamu atau ramuan tradisional ya, seperti itu ya. Menepis isu-isu bahwa setiap mediumisasi itu sekarang kan semua acara mediumisasi pasti ada yang komen kalau itu settingan. Saya itu ketemu sama mediator atau orang yang jadi mediator baru pertama itu untuk beberapa orang. Kayak Mas Ali itu baru pertama itu ketemu. Kalau kayak Mas Surya, Mas Bondan itu memang sudah lama kan. Kayak Mas Ali baru ketemu itu. Terus ada lagi namanya yang tinggi itu siapa? Yang tinggi kurus. Mediator juga. Mediator. Nah itu sama Nurul. Mas Kipli. Ada lagi yang tinggi itu baru ketemu pas ngobatin Om itu. Tapi ketika mediator masuk itu dia bisa cerita atau dia bisa ngomong seolah-olah membahas historinya, permasalahan yang terjadi sama Om. Tapi sebelumnya Mas tidak cerita sama sekali ya? Enggak cerita. Kayak cerita sakitnya ini, pengalaman kenapa kok bisa mengarah ke arah santet, buktinya ini, saya gitu aja. Tapi untuk detail sampai tahu bahwa ini mau kronologinya ini tujuannya ini itu sangat kaget saya. Maksudnya saya kan tahu ceritanya dari Om itu. Jadi sesuai dari cerita yang diceritakan Omnya Mas Ferry sama mediator yang diungkapkan sesuai ya? Iya sesuai banget. Akhirnya ini orang baru kan nggak mungkin settingan, dan dengan jatuh yang kayak gitu, dengan pergerakan pas kayak gitu antara menyerang keilmuannya itu, tenaga yang nggak terlihat itu sudah nggak bisa. Kalau sampai ada yang ngomong di luar nalar lah ya, settingan atau apa, mungkin dia belum pernah ngerasakan kena santet keluarganya atau apa. Janganlah gitu. Kalau udah pernah ngerasain ada keluarga atau bahkan dirinya sendiri yang kena santet atau guna-guna, baru itu bisa nanti nyari ke Padepokannya Romo. Itu sih yang ingin saya terangkan, real seriusnya. Mungkin itu aja Mas Ferry ya, penjelasan pada malam hari ini. Baik para saudaraku, fans-nya Kanjeng Romo semuanya, netizen, subscriber, para penggemar YouTube khususnya, itu saja yang disampaikan sama Mas Ferry, mulai perjalanan dari awal sampai pengalaman yang saya tanyakan. Insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kalian semua. Besar apabila ada kesalahan tutur kata bahasa kita, kami mohon maaf yang besar-besarnya, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Mas Ferry ya. Baik, saudaraku dimanapun kalian berada, cukup sekian dan terima kasih buat kalian. Itu saja ya. Sampai di sini, mungkin kami akan mengundang salah satu pasien lagi yang pernah berobat. Tonton terus video kami, ikuti terus video kami, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tanpa subscribe kalian, channel ini tidak bisa berkembang. Terima kasih atas support panjenengan semuanya, atas dukungannya channel ini sampai berkembang sampai detik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo. Allahu Akbar.